Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yensia Carolina, pamong belajar ahli pertama dari Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Saya pengampu mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya pada Pendidikan Kesetaraan Paket C. Peran penilaian dalam sebuah proses pembelajaran adalah untuk dapat mengetahui hasil belajar peserta didik apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Salah satu bentuk asesmen pada kurikulum Merdeka adalah asesmen formatif. Nah, pada pembelajaran kali ini saya menginovasi asesmen formatif dengan menggunakan metode peer assessment, yaitu penilaian antar teman. Maka video praktik baik kali ini saya beri judul Di Ponten Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terus sekali. Jadi kalau ditanya selamat pagi harus jawab dengan apa? Jadi sekali lagi bertanya selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, karena sudah semangat luar biasa, kita lanjutkan ke pelajaran kali ini. Dengan penuh semangat, pembelajaran dimulai dengan berdoa dan absensi, kemudian dilanjutkan dengan apersepsi. Kita ingat kembali beberapa potensi atau kekayaan alam yang kita miliki untuk menjadi karya seni. Ada yang tahu apa saja bukan? Bambu. Daerah kita memiliki apa lagi? Lagi. Kemudian daun pandan, daun kelapa. Nah, itu beberapa kekayaan alam yang kita miliki yang bisa kita jadikan karya seni yang bernilai juga. Dengan adanya kekayaan alam yang melimpah di daerah Bengkulu Selatan, sangat memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk membuat proyek yang menjadi tugas individu dengan tema memanfaatkan kekayaan alam menjadi karya seni. Pada minggu sebelumnya, peserta didik sudah membuat rancangan proyek, kemudian telah melaksanakan pembuatannya, dan pada hari ini mereka akan melaporkan proyek yang telah dibuat dalam bentuk presentasi. Namun, ada beberapa materi yang berisi poin penting yang harus mereka pahami sebelum melakukan presentasi. Dan dengan memanfaatkan literasi digital, materi tersebut saya sajikan dalam bentuk barcode. Depan layar itu ada link materi, yang satu linknya itu bentuknya teks nanti di dalamnya, yang satu bentuknya video. Jadi sesuai dengan gaya belajar kalian, kalian lebih suka membaca atau menonton video. Kemudian kalian scan, pilih salah satu di antara dua link materi ini, mana yang menurut kalian mudah kalian pahami. Tersedia dua link materi, yang pertama materi dalam bentuk teks, yang kedua dalam bentuk video. Jadi peserta didik dapat memilih link materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Agar pembelajaran tetap kondusif, saya selipkan ice breaking yang membuat peserta didik tetap fokus dan bersemangat. Oke, kalau sekarang kalian sudah semangat lagi belajar setelah ice breaking, kita lanjut ke presentasi. Semuanya sudah siap presentasi? Siap. Oke, kalau sudah siap, nanti ibu panggil satu orang yang akan presentasi dan dua orang yang akan menjadi penilai atau yang mengontek. Nah, untuk yang menilai itu adalah absensi selanjutnya dari yang maju. Misal yang maju absen 1, yang menilai absen 2 dan 3. Peer assessment adalah penilaian yang dilakukan oleh peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Metode asesmen ini merupakan salah satu inovasi dalam asesmen formatif yang bertujuan untuk menilai kualitas belajar peserta didik dan langsung memberikan feedback yang bermanfaat yang sifatnya membangun untuk perbaikan ke depannya. Jadi, metode ini dilakukan dengan cara memberikan nilai yang berupa angka dan argumentasi untuk presentasi yang ditampilkan oleh temannya. Dan sedangkan jarinya ini dari rotan alias UI, dan ini sayap alias patok kelapa.
Nah, di depan kelas sudah ada Rahman yang mempresentasikan hasil karyanya yang berupa sendok masak atau centong yang berasal dari batok kelapa. Dan dua orang di sampingnya adalah Besti yang akan memberikan nilai atas presentasi dan karyanya. Pada Bestinya, silakan berikan nilai untuk Rahman. Mulai dari Fredo berikan nilai 10. Boleh teruskan. Fredo, kenapa diberi nilai 10 namanya? Presentasi yang bagus dan kreasi yang bagus. Dua orang yang menjadi tim penilai juga harus menyertakan alasan untuk nilai yang mereka berikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahannya apa-apa saja. Pertama, kita ambil dulu bambu. Bambu dibelah, kita ambil hatinya. Ada beberapa kelebihan pada metode peer assessment, diantaranya melatih kepercayaan diri pada peserta didik, meningkatkan keaktifan pada peserta didik, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Dopita, kepada Dopita silakan membawa karyanya. Perkenalkan, nama saya Dopita Musliani, saya berasal dari Grangla. Ini lekar yang dibuat dari pelepah sawit. Dopita memilih lidi sawit sebagai bahan yang digunakan untuk karya seninya. Karya seninya ini diberi nama lekang atau piring anyam. Rahman memberikan nilai 7. Alasannya belajar berkata ini Sesekali ada komentar peserta didik yang mengundang gelak tawa sehingga suasana kelas menjadi gembira dan membuat rasa kantuk pun hilang. Saya bagi saya sendiri tas untuk kepandangan atau pesta untuk mempercantik diri. Ini terbuat dari daun pandan yang dianyam menjadi tas yang cantik, dipercantik lagi dengan menggunakan pure. Satu persatu peserta didik bergiliran mempresentasikan hasil karyanya yang kemudian langsung dinilai oleh dua orang temannya. Dan tak terasa waktu berjalan dan pelajaran telah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya lakukan refleksi terlebih dahulu. Selanjutnya, tadi kita sudah presentasikan ada 4 item yang kita presentasikan. Ada yang tahu? Masih ingat 4 apa yang kita presentasikan tadi? 1 adalah judul karya, alat yang digunakan, bahan yang digunakan, dan tempat cara melakukannya. Asesmen formatif dalam bentuk peer assessment memberikan banyak dampak positif bagi pamong belajar maupun peserta didik. Bagi peserta didik, asesmen ini berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bagi pamong belajar, asesmen formatif berguna untuk merefleksi strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar peserta didiknya. Dan terakhir, dengan adanya asesmen formatif yang menarik dan inovatif, maka akan terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Oke, jika tidak ingin ditanyakan, baiklah kita selesaikan pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.